Pagi, Sus. Perkenalkan Ibu, saya perawat Eno yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan merawat Ibu selama 2 hari ke depan ya Bu. Boleh kita berkenalan Bu? Boleh, Sus. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya Bu? Arin, Sus. Dengan Ibu Arin ya. Ibu Arin biasa dipanggil siapa ya Bu? Mbak Yin. Nah, mulai sekarang saya panggil Ibu Arin dengan sebutan Mbak Yin ya Bu. Iya, Sus. Sudah. Bagaimana perasaan Mbak Yin hari ini? Saya tuh suka melamun, Sus. Terus saya tuh kalau malam kayak dengar suara-suara gitu, Sus. Oh, jadi Mbak Yin sering ngelamun ya Mbak, dan mendengar kalau malam itu mendengar suara-suara yang bising ya Mbak. Iya, Sus. Itu Mbak mengalami halusinasi Mbak. Bagaimana kalau kita sekarang berbincang tentang suara-suara halusinasi yang Mbak dengar? Mau ya Mbak Yin? Iya, Sus. Mau berbincang-bincangnya di mana ya? Di sini aja, Sus. Di sini ya. Iya, Sus. Kira-kira kalau 10 menit Mbak Yin mau ya? Mau, Sus. Ya. Baiklah Ibu tadi mengalami halusinasi Bu. Halusinasi adalah gangguan sensori persepsi yang dialami oleh pasien gangguan jiwa. Pasien biasanya merasakan beberapa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penghidupan tanpa stimulus yang nyata Mbak. Mendengar suara-suara itu pada saat Ibu sendirian Bu? Iya, Sus. Saya percaya kalau Ibu mendengar suara-suara itu, tetapi saya tidak mendengarnya Bu. Tapi jangan khawatir ya Bu, Ibu tidak mengalaminya sendirian. Ada teman lain yang juga mengalami hal yang sama yang seperti yang Ibu rasakan Bu. Dan saya akan membantu Ibu untuk menghilangkan suara-suara itu ya Bu. Iya, Sus. Ya, coba Ibu ceritakan suara-suara yang Ibu sering dengar. Apakah Ibu bisa mengenali suara itu, Bu? Tidak, Sus. Suaranya tuh seperti orang menangis. Kalau Ibu kenal suara itu, suara siapakah itu, Bu? Suaranya seperti suara anak-anak, Sus. Kapan saja suara itu datang, Bu? Dan berapa kali muncul dalam sehari suara itu, Bu? Suara itu tuh datangnya malam hari, Sus. Terus kalau malam tuh kadang sampai 3 kali saya dengarnya, Sus. Kalau suara itu datang, apa yang Ibu lakukan terhadap suara-suara itu, Bu? Saya terus tidur, telinga saya kasih bantal, Sus. Apakah Ibu mengikuti, berarti Ibu tidak mengikuti suara-suara itu ya, Bu? Tidak, Sus. Ya, baik, itu muncul lagi. Maukah Ibu untuk mencoba mengusir suara-suara itu? Iya, Sus. Coba Ibu usir suara itu dengan mengatakan di dalam hati, saya tidak mau mendengar suara kamu. Pergi, pergi, pergi. Ibu bisa ulangi kalimat saya tadi, Bu? Saya tidak mau mendengar suara kamu. Pergi, pergi, pergi. Iya. Baiklah Ibu, sekali lagi Bu. Saya tidak mau mendengar suara kamu. Pergi, pergi, pergi. Nah, jadi apabila Ibu mendengar suara-suara bising, Ibu bisa mengatakan di dalam hati dengan kalimat yang seperti Ibu lakukan tadi, Bu. Bu, sekarang kita masukkan cara mengontrol halusinasi yang pertama, yaitu dengan mengusir atau menghardik ke dalam buku harian Ibu. Mari saya bantu, Bu. Iya, Sus. Mana jadwal kegiatan harian Ibu tentang menghardik halusinasi Ibu? Apakah sudah dibuat, Bu? Sudah, Sus. Saya sudah membuat. Ya, Sus. Baiklah Ibu, di sini kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu menggunakan obat untuk mengontrol halusinasi Ibu secara teratur. Ini menggunakan 5 prinsip benar obat, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara pemberian, dan benar waktunya ya Bu. Kemudian Ibu bisa memasukkannya kembali ke dalam buku harian Ibu tentang menggunakan obat secara teratur. Iya, Sus. Apakah Ibu mengerti? Mengerti, Sus. Ya.
Baiklah Ibu, bagaimana jadwal kegiatan harian Ibu tentang menggunakan obat secara teratur? Apakah Ibu telah melaksanakannya, Bu? Sudah Sus, saya sudah mencatat tentang eh, cara pemberian obat dengan benar Sus dan secara teratur. Ya, baiklah Ibu. Apakah Ibu telah melaksanakannya juga, Bu? Sudah Sus, saya sudah menerapkan pemberian obat secara teratur. Bagaimana perasaan Ibu setelah menerapkan pemberian obat secara teratur, kemudian tentang menghardik suara-suara yang datang? Saya menjadi lebih disiplin dalam meminum obat Sus. Ya, baiklah Ibu. Di sini kita ada cara yang kedua, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Jadi apabila suara-suara nanti muncul, Ibu bisa memanggil teman terdekat Ibu untuk menemani Ibu supaya suara itu menghilang, Bu. Apakah Ibu mengerti, Bu? Mengerti Sus? Ya, jadi apabila suaranya muncul nanti, Ibu bisa memanggil teman di sebelahnya ya, Bu, untuk menemani Ibu. Iya Sus. Nah, jadi Ibu bisa membuat buku jadwal hariannya lagi, Bu, tentang kegiatan bercakap-cakap dengan orang lain. Baik Sus. Ya. Baiklah Ibu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sudah lebih tenang Sus. Ibu sudah sudah melaksanakan jadwal kegiatan bercakap-cakap dengan orang lain, Bu? Sudah Sus. Nah, baiklah Ibu, di sini mengontrol halusinasi ada cara yang ketiga, Bu, yaitu melaksanakan aktivitas terjadwal. Jadi, Ibu bisa melaksanakan sholat, kemudian Ibu bisa menyapu, mengepel ruangan Ibu supaya halusinasi Ibu bisa berkurang, Bu. Ibu bisa menyibukkan diri dengan Ibu, apabila tindakan melaksanakan aktivitas terjadwal sudah Ibu laksanakan, Ibu harus membuat atau memasukkan ke dalam buku yang sudah sebelumnya Ibu buat kemarin. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah mengerti? Mengerti Sus. Sudah. P1K. Ini istri Bapak mengalami masalah halusinasi. Jadi bagaimana perasaan Bapak, Pak? Perasaan saya sedih Sus. Ya, jadi halusinasi yang dialami istri Bapak yaitu salah satu gejala gangguan sensori persepsi yang dialami oleh pasien gangguan jiwa. Pasien merasakan sensasi berupa suara, penglihatan, pengacapan, perabaan, atau penghidupan tanpa stimulasi yang nyata. Jadi itu hanya halusinasi saja yang dialami. Udah bilang. Nah, jadi ada beberapa cara untuk merawat pasien halusinasi, merawat istri Bapak, yaitu yang pertama dengan cara menghardik halusinasi, kemudian menggunakan obat secara teratur, kemudian berbicara dengan orang lain, lalu melakukan aktivitas terjadwal. Apakah Bapak mengerti, Pak? Mengerti Sus. Baiklah Bapak, kemudian melatih. Ini kita bisa melakukan latihan mandiri kepada istri Bapak, yaitu dengan cara menghardik halusinasi tadi, seperti mengajarkan istri Bapak apabila halusinasinya datang, Bapak bisa mengatakan kepada istri Bapak kalau yang didengarnya itu tidak ada. Kemudian Bapak bisa mengatakan, kemudian Bapak bisa mengajarkan kepada istri Bapak dengan kalimat, saya tidak mau mendengar kata-katamu, pergi. Nah, itu diajarkan kepada istri Bapak nantinya. Kemudian dengan cara kedua yaitu menggunakan obat secara teratur. Menggunakan obat secara teratur ini bisa dilaksanakan 5 benar pemberian obat, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara pemberian, dan benar waktu pemberiannya. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Apabila halusinasi istri Bapak nantinya muncul,
Nah, Bapak bisa mendampingi istri Bapak, mengajak istri Bapak untuk bercakap-cakap. Nah, kemudian cara yang keempat yaitu melaksanakan aktivitas terjadwal. Melaksanakan aktivitas terjadwal ini Bapak bisa mengajak istri Bapak untuk sholat bersama, mengepel, menyapu, nah, dan kegiatan yang lainnya. Bapak bisa membuat buku terjadwal, buku harian supaya bisa mengetahui perkembangan istri Bapak nantinya. Fase terminasi untuk pasien halusinasi. Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi, Bu? Sudah lebih tenang, Sus. Nah, jadi seperti yang Ibu katakan tadi, suara yang Ibu dengar adalah suara anak-anak ya, Bu? Iya, Nah, Sus. suara itu muncul pada saat malam hari, dan dalam sehari suara itu bisa muncul 3 kali sehari ya, Bu? Iya, Sus. Nah, kemudian yang Ibu rasakan dan lakukan setelah mendengar suara itu adalah menutup telinga ya, Bu, tadi kan? Iya, Nah, Sus. bila suara aneh yang didengar muncul, maukah Ibu untuk mengusir suara itu dengan mengatakan apa tadi, Bu? Saya tidak mau mendengar kata-katamu. Pergi, pergi, pergi. Itu, Sus, kata-katanya, Ya, Sus. bagus Ibu, benar sekali. Ya, jadi Ibu saya senang Ibu mau melakukannya. Bu, bagaimana kalau Ibu mendengar suara-suara tadi? Tolong lanjut lagi, ya apa? Ibu, bagaimana kalau Ibu mendengar suara-suara itu lagi? Tolong Ibu nanti hubungi atau panggil perawat agar dibantu. Atau Ibu bisa mengusir suara-suara tadi dengan cara yang sudah saya katakan tadi. Apakah Ibu mengerti, Bu? Mengerti, Sus. Nah, jadi nanti siang kita akan bercakap-cakap lagi ya, Bu. Apakah Ibu mau? Mau, Sus. Kita akan membicarakan tentang cara lain untuk mengendalikan suara-suara itu, yaitu dengan cara yang kedua, bercakap-cakap itu. Baiklah Ibu, nanti siang kita akan bercakap-cakap lagi. Apakah Ibu mau? Mau, Sus. Kita akan membicarakan tentang cara lain untuk mengendalikan halusinasi Ibu. Kemudian mungkin kita akan membutuhkan waktu 15 menit nantinya. Apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia, Sus. Sekarang Ibu mau kemana? Mari saya bantu ke kamar untuk Ibu istirahat dulu ya. Iya, Sus. Mari, Bu. Gara-gara